Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rajin Pangkal Pandai bersama Pak Anjar di sini di mata pelajaran Prakarya kelas 9. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya virus COVID-19. Seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kerajinan bahan keras bagian kedua. Sebelum masuk materi, Bapak akan flashback ke pertemuan sebelumnya untuk merefresh atau mengulang kembali ingatan kalian akan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar bersifat keras. Selanjutnya, bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Bagaimana? Sudah ada gambaran kembali kan mengenai materi yang telah kita bahas sebelumnya? Apabila sudah, langsung saja kita bahas ya materi minggu ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan di atas. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah sangat beragam dan berbeda-beda antar satu sama lain. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara tropis dengan beragam keanekaragaman hayati. Beberapa kerajinan bahan keras alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut. Namun, kerajinan bahan keras alam ini merupakan contoh saja. Kamu dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi, serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja kerajinan di setiap event pameran seni. Bisa dilihat pada video di sebelah. Produk-produk kerajinan kayu di Indonesia, contohnya antara lain ukiran, perabotan rumahan, topeng kayu, dan wayang golek, jam tangan kayu, hingga kacamata kayu. Selanjutnya adalah kerajinan bambu.
Tanaman bambu sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain untuk bambu adalah buluh, aur atau eru. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbaharui dan banyak tersedia di Indonesia. Dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Orang Indonesia sudah lama memanfaatkan bambu untuk bangunan rumah, perabotan, alat pertanian, kerajinan, alat musik, dan makanan. Namun, dari dulu hingga saat ini, bambu belum menjadi prioritas pengembangan dalam pembangunan Indonesia dan masih dilihat sebagai bahan milik kaum ekonomi lemah yang cepat rusak. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah, yang dapat dijadikan bahan alternatif pengganti kayu yang kian langka dan mahal. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Produk kerajinan dari bahan bambu sudah banyak dibuat orang sejak dahulu kala. Keberadaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat kerajinan dari bambu menduduki nilai jual yang relatif rendah, kecuali produk-produk berkualitas tinggi seperti interior rumah. Berikut ini merupakan beberapa contoh kerajinan bambu, bisa dilihat pada video di samping. Selanjutnya, yang terakhir adalah kerajinan rotan. Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Namun, tumbuh juga di hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk. Kerajinan rotan dibuat dalam berbagai bentuk, benda pakai hingga benda hias. Di antaranya adalah kursi, meja, lemari atau rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Rotan memiliki warna khas yaitu putih, kekuningan, coklat, dan hitam. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni seperti hijau, biru, merah, dan sebagainya, mengikuti selera pembeli. Harga kerajinan rotan ini pun relatif terjangkau, bergantung pada bentuk dan ukurannya. Baiklah, sepertinya cukup sekian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bapak ya. Terima kasih.